Bang Richard punya HP saja harga diri seseorang diinjak-injak dan dipermalukan serta dirugikan. Ya, belum tahu dahsyat mulutnya orang NTT. Mulut pisau sabu, mulut parang Bajawa, mulut parang Sumba, mulut korung atau tombak Manggarai. Ada semua. Belum mulut sensor gergaji dan lain-lain. Itulah kami NTT. Hola netizen yang terhormat, konten kreator Richard Tedore kini sedang membuat geram warga NTT. Hal itu berawal dari video Richard Tedore seolah meragukan kejujuran orang NTT. Ia juga sempat menuduh seorang bapak pemilik warung tidak jujur yang dijadikannya objek tes kejujuran. Dalam videonya, Richard Tedore tampak mengambil ponselnya yang tertinggal di salah satu warung di NTT. Pemilik warung bernama Pak Asman langsung mengembalikan ponsel tersebut saat Richard mengambilnya. Namun Richard malah menuduh Pak Asman tidak jujur. Richard tampak protes karena saat ia meninggalkan warung, Pak Asman tidak memanggilnya sampai ia terlanjur menyeberang naik kapal laut. Richard juga menilai Pak Asman bukan tipe orang yang benar-benar jujur. Setelah membuat banyak pihak emosi jiwa, Richard Tedore akhirnya menghubungi Pak Asman secara langsung melalui panggilan video untuk meminta maaf. Sayangnya, alih-alih mengapresiasi Richard, netizen yang berbakti malah makin beringas dalam meluapkan emosi mereka. Dalam video klarifikasi dan permintaan maafnya, Richard juga mengaku bahwa video yang direkamnya selama di NTT tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebuah konten. Richard juga mengakui sikapnya saat itu tidak baik. Ia langsung melanjutkan permintaan maaf kepada keluarga Pak Asman serta orang-orang NTT yang tersinggung dengan videonya. Sayangnya, komentar-komentar di unggahan video klarifikasi dan permintaan maaf Richard Tedore tersebut masih ditanggapi beringas oleh sejumlah netizen yang tercinta. Selain itu, Richard Tedore juga menyampaikan bahwa ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kenapa tiba-tiba lu minta maaf? Lu takut pulang hilang? Lu takut lu pulang lu tangan hilang sebelah aku? Atau tiba-tiba lu pun lidah kaku sama ngomong, makanya tiba-tiba lu minta maaf? Lu stop so. Kata lu sangat amat percuma lu mau open donasi sampai 1 triliun ju. Lu mau bangun sekolah napas putus tapi lu attitude tuh nol. Beta nih, baru kenal lu nih dari ini video yang lu kasih jatuh orang NTT nih. Tapi son tahu lu tuh siapa. Lu muka juga son ganteng-ganteng amat. Jadi memang son tahu memang itu wajar kan. Lu buat konten tuh tahu waktu dan tempat, pakai bahasa yang baik. Dan paling utama, etika. Lu datang di orang pun tanah, lu malah mengata-ngatai orang seperti itu. Lu pun tujuan orang lupa. Orang hanya ingat lu pun bodoh. Apa yang lu lakukan pidong? Minta terima kasih, sesonde baru menuntut orang jujur. Manusia, lu tuh harus ingat, lu tuh bukan apa-apa dan lu bukan siapa-siapa. Jadi jangan bikin diri sama kayak lu nih paling baik. Lu sih paling jujur. Lu jujur suka salah Adam dan Hawa, lingkon pusing lah. Lu berhenti lu pun niat mau baik ke mana, tapi kalau sendiri ada yang lu punya etika, ada yang lu punya sikap dengan apa yang lu keluar dari lu mulut. Lu punya amal ibadah dan tuh ada yang kena terima. Orang semua doa kalau mati, kena suanggi, kau pulang tiba-tiba lidah kaku. Masih lu nih minta maaf nih karena lu baca-baca komen lu takut lu pulang lu lidah kaku kok, kepala tak cabut kok, sen bisa makan kok, kantor kesuang gitu. Jadi lu bertobat ayang, lu bertobat, lu kembali ke jalan yang benar, lu fokus di konten-konten donasi, usah tes-tes tujuan kalau bukan Tuhan Allah. Beta aku nanti lu sama-sama ketemu di neraka dengan orang-orang lain, dengan setan-setan dong lain. Jadi stop, kok sakit lu bisa lu tanggapi, cuman lu nih bikin emosi jiwa. Oke, awalnya kan dia udah minta maaf ya. Jadi kayak bagus dong, lesson learn buat dia, buat kita semua juga. Ya kan, jujur aja. Jadi kedepannya kita harus beneran hati-hati gitu. Misalnya dalam bertindak, bersikap, atau ngeluarin statement di sosial media. Karena gue ngebayang nih kalau misal gue di posisi dia, pasti kayak yang kurang tenang juga. Karena ya gue salah nih. Jadi yaudahlah, gue ambil ini sebagai pelajaran. Gue beneran minta maaf sama orangnya. Dan ke depan gak ngulangin hal yang sama. Gitu awalnya gue mikir. Sampai akhirnya di belakangnya ada yang kayak lengkapnya nonton di YouTube. Lo kan mau minta maaf? Ya udah, harusnya yang tadi itu udah cukup. Lo ngejelasin bahwa lo salah, minta maaf, nggak ngulangin lagi, cukup. Apalagi dia udah nge-mention yang sorry nih, dia bilang kayak nggak nyari views, nggak nyari engagement. Dengan nge-mention itu jadi orang juga negative thinking ya. Harusnya mah yang tadi minta maaf, ya udah cukup. Pelajaran buat dia dan buat kita semua juga. Sudah bisa ditebak, endingnya pasti seperti ini. Masih untung kau ketemu dengan itu bapak tua, terus dia simpan baik ke punya HP. Kalau ketemu saya, mungkin kau
kau punya HP sudah jadi tai. Kau tahu tai? Soalnya kau punya muka di video itu terlalu songong. Kalau video yang tidak viral tidak mungkin kau minta maaf juga. Gue pernah bikin video yang waktu itu gue dihujat abis-abisan karena banyak yang ngebelain abangnya nih awalnya. Jadi memang di awalnya gue gak setuju karena abangnya kan kalau bikin konten tuh kayak jatohin uang, terus ada orang di pinggir jalan nemu, terus ditanya lagi, emang ngeliat uang saya gak ngeliat, terus failure gak berhasil dengan wajahnya yang gak di blur. Terus gue dihujat abis-abisan, katanya yang abangnya udah bantu apa, biarin aja itu sanksi sosial buat orang-orang yang memang gak tulus atau gak jujur, katanya kayak gitu. Dan itu video gue buat kalau gak salah sebulan yang lalu. Terus ya udah, karena gue ngerasa kayak yang wah ini udah parah banget nih netizen, ada yang pro dan kontra sama gue. Yaudah akhirnya gue take down aja, biarin aja Tuhan yang akan bekerja. Gue tadi mikirnya kayak gitu, biarin aja, lambat laun pasti dia juga akan kena nih maksud gue tuh seperti apa selama ini. Dan ternyata tadi subuh gue baca dia viralnya gue kira yang iya dengan kontennya dia yang bagi-bagi itu, ternyata enggak. Sumpah gue awalnya kaget, gue geter, malah gue gemeter tangan gue di kereta tadi pagi. Gue cuman mikir gini, tuh kan bener apa yang gue kira, lu akhirnya kena getahnya. Se-Indonesia sekarang yang hujat lu bang. Gue mah bukan apa-apa bang, gue tahu lu tuh baik ya dengan cara cari duitnya kayak begitu gitu loh, cari kontennya kayak begitu. Ya maksud gue hati-hati ya, maksudnya niatnya kalau misalkan beda salah ya jadinya kayak begini. Terus yang lucunya nih abangnya kan minta maaf tapi katanya suruh saksikan full di YouTube. Duit lagi tuh bang di YouTube kan ya. Kalau AdSense-nya tinggi kan juga abangnya dapat lagi. Aduh astagfirullahaladzim, bukan suuzon sih, tapi bikin post di YouTube ya nggak apa-apa sih, di TikTok part-partan kan juga lebih seru bang. Tapi udahlah, itu cara abangnya ya, gue sih nggak mau mendeskripsikan lagi, ntar gue dihujat lagi. Tapi ya pesan gue bikin konten besok-besok yang biasa-biasa aja. Kalau mau challenge kayak gitu ya kalau bisa orang-orangnya di blur. Kalau memang nggak bisa bantu atau memang nggak jujur, udah itu aja di blur, udah gitu aja ya. Nah kan privasi orang, kasihan juga kalau orangnya nggak di blur terus nanti dia dapat sanksi sosial lagi dari orang-orang sekitar atau dari area rumahnya, kan kasihan. Padahal kita nggak ada yang tahu ya, orang kalau lagi nggak punya uang atau kesusahan terus tiba-tiba nemu uang di depan, itu harus bertindak apa, kita nggak ada yang tahu nih latar belakang orang. Jadi intinya buat teman-teman yang baik silahkan ditiru, yang jelek jangan ya. Semangat abangnya, semoga para hatersnya mereda, terus datang lagi deh fansnya. Dari sini kita belajar bahwa setiap orang itu tidak pernah luput dari kesalahan. Mau dia artis, mau dia centang biru, mau dia centong nasi, apapun itu tidak pernah luput dari kesalahan. Dia adalah manusia biasa. Gua nggak tahu pada saat dia bikin konten tersebut maksudnya apa, tujuannya apa, dia sadar atau enggak ya. Karena menurut gue dia bukan konten kreator baru, udah centang biru, followersnya juga udah lumayan banyak. Harusnya dia tahu dan dia berpikir dulu sebelum dia posting efek yang ditimbulkan apa. Apakah merugikan orang, menyudutkan orang, apalagi menyudutkan suatu suku ataupun bukan bangsa ya, suatu suku tertentu gitu. Tapi intinya ya udah, yang penting dia sudah mengakui kesalahannya, udah berani minta maaf dan sudah berbesar hati untuk memposting video klarifikasi. Ya gua anggap itu suatu ya blunder lah ya. Setiap orang pasti bisa kadang-kadang nggak sadar kalau itu terlalu nggak sopan, apalagi kepada orang tua ataupun apapun itulah ya. Ya udah, kita maafkan aja netizen ya. Suatu saat juga kita pasti bisa ngelakuin hal yang sama seperti abang yang tadi lakukan gitu. Gue juga mungkin bisa ngelakuin suatu saat, apalagi mulut gue nyablak kayak begini ya kan, ceplos. Tapi kadang-kadang ya setiap kali gue sebelum posting gue pasti dengerin ulang. Terus kalau misalnya gue berasa ada sesuatu yang ngeganjel di hati, ada yang nggak damai, ya udah mendingan gue kagak posting, ataupun gue udah telanjur post sebelum viral, ya udah hapus dulu deh ya nggak, daripada engagement naik tapi kita ngerugiin orang, menyudutkan orang, itu nggak bagus juga gitu kan. Gue aja yang ceplos kayak begini ya kan orangnya, gue pada saat lihat video itu ya kayak kurang pantas juga sih sebenarnya ya kan. Apalagi kalau HP bawa-bawa suku-suku tertentu, maksudnya ya gitu-gituan nggak usah lah dikontenin, nggak usah lah disebutkan ya kan. Kalau kepleset salah ngomong
ya kan? Walaupun kita nggak bermaksud untuk merendahkan atau menyudutkan, nah itu bisa dinilai oleh orang-orang tertentu yang mungkin tersinggung gitu. Gue kadang-kadang bayangin kalau gue suatu saat bisa blunder tuh gimana ya? Pastinya bakal minta maaf sih, ya bakal minta maaf. Ya udah, yang penting masalahnya kan udah kelar, dia udah minta maaf, udah netizen maafkanlah. Ya kan, maafkanlah konten kreator itu, nggak usah diperbesar lagi, nggak usah dipanjang-panjangin lagi gitu sih, ya kan. Kita semua hanya manusia biasa, sama-sama makan nasi, pasti bisa salah, oke? Jadi sebenarnya yang mau aku bahas tuh bukan tentang dia yang minta maaf ya, karena dia salah ya dia memang harus minta maaf. Tapi sebenarnya lebih ke konten-kontennya dia yang tentang tes kejujuran gitu deh, yang nggak sengaja ngejatuhin duit gitu kan di sekitar target, terus kemudian si target ini tidak mengembalikan uang, terus kemudian ditulislah di captionnya itu bahwa target tidak jujur gitu. Dan banyak nih sekarang tuh TikTokers atau konten kreator yang lain lah yang buat konten yang sama tentang tes-tes kejujuran kayak gitu. Ini tuh menurut aku adalah suatu tindakan di mana kita itu sengaja menjebak orang buat supaya berbuat salah gitu, supaya dia tuh nggak jujur, supaya dia itu terlihat salah gitu. Memang dia salah gitu, tapi kan ya banyak kan konten-konten yang lain gitu. Kalau mau ngetes kejujuran ya nggak usah kontenin lah, kita tes aja diri kita sendiri, kita ini udah jujur belum terhadap diri kita sendiri, ya kan, baru deh kita bikin konten kayak gitu. Sekarang tuh banyak banget konten kayak gitu, dan aku tuh salah satu orang yang tidak respect dengan konten-konten kayak gitu, karena menurut aku kayak menjebak orang kesannya gitu. Kalau emang kita mau niatnya mau bantu orang karena kita lihat dia kekurangan, ya kita bantu gitu. Terus gini, masalah konten yang nggak sengaja ngejatuhin uang gitu di sekitar target gitu kan, itu tuh nggak hanya melulu orang susah aja yang kemudian ada uang jatuh dia ambil untuk dirinya sendiri, nggak hanya orang yang terlihat susah aja yang kayak gitu. Ya orang yang mampu aja kalau misalnya ketemu duit segepok juga, atau duit nggak usah segepok deh, misalnya duit jatuhnya misalnya 20.000 misalnya gitu, ya udah kan, kalau emang niatnya dia mau ngambil mah ngambil aja, nggak ada cerita dia bakalan jujur atau enggak gitu. Kalau dia mau ambil aja ya. Biasanya gini nih, habis minta maaf, klarifikasi, datangin sama orang yang bersangkutan, terus ngasih duit, ngasih barang atau apapun supaya ada berdamai atau bisa saling memaafkan. Tapi tetap on kamera, tetap dikontenin, semua hal pasti dikontenin. Ya inilah yang banyak follower, banyak duit mah gampang, tinggal dikontenin, duitnya kembali lagi. Biasanya gitu. Nah gitu dong Bang Richard, harus punya etikat baik untuk meminta maaf, apalagi beliau itu orang tua ya, harus dihargai. Dan dia sudah sangat jujur kok. Jangan tagal Bang Richard punya HP saja harga diri seseorang diinjak-injak dan dipermalukan serta dirugikan. Ya belum tahu dahsyat mulutnya orang NTT, mulut pisau sabu, mulut parang Bajawa, mulut parang Sumba, mulut korung atau tombak Manggarai. Ada semua, belum mulut sensor gergaji dan lain-lain. Itulah kami NTT, punya jiwa penyayang dan tenggang rasa. Satu yang tersakiti, kami semua merasa sakit. Tapi ketika kalian baik dengan kami akan 1000 kali lebih baik ya. Shalom, salve, selamat malam Bang Richard.